Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Calon Guru Official. Pada video kali ini kita akan melanjutkan analisis data penelitian kita menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol, tentunya melalui software SPSS. Jika pada video sebelumnya kita telah melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji Wilcoxon, nah pada video kali ini kita akan melakukan uji Mann-Whitney U-Test. Jadi ini merupakan uji terakhir di analisis data penelitian kita kali ini, yang merupakan juga video keempat dari analisis data penelitian kita. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, kita masih menggunakan data penelitian yang sama dengan menggunakan kelas keterampilan proses sains melalui model PBL dan keterampilan sains tanpa model atau model ceramah. Kemudian nilai yang akan kita gunakan di uji Mann-Whitney ini, kita hanya menggunakan nilai post-test saja teman-teman. So buat teman-teman perlu menyiapkan data nilai post-testnya, kemudian kode untuk masing-masing tes. Kode 1 untuk post-test PBL, kode 2 untuk kelas metode ceramah. Kemudian teman-teman kalian juga membutuhkan tentunya software SPSS ya, seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, terlebih dahulu saya ingin memberikan sedikit konsep dasar terkait uji ini. Uji Mann-Whitney U-Test adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian berdistribusi tidak normal. Jadi sama halnya dengan uji Wilcoxon yang kita lakukan sebelumnya, uji Mann-Whitney ini juga merupakan alternatif dari uji parametrik teman-teman. Nah, di sini ada hipotesis yang saya cantumkan, ada H0, kemudian ada H1, kemudian ini adalah output dari Mann-Whitney, output ranks, kemudian ada juga interpretasinya. Selanjutnya kita akan melihat output dari tes statistik. Disinilah kita akan mengambil kesimpulan untuk menjawab hipotesis ini teman-teman. So, buat teman-teman yang akan melakukan uji Mann-Whitney, silakan dipersiapkan juga hipotesis dalam penelitiannya teman-teman. So, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke SPSS. Silakan dibuka aplikasi SPSS ini teman-teman. Silakan masuk di variable view. Kita akan membuat variabel ini untuk hasil. Kemudian variabel kedua adalah kelas. Untuk desimal kita hilangkan saja, kita rubah ke jadi 0. Kemudian ini sesuaikan dengan variabel Y teman-teman masing-masing. Saya menggunakan hasil keterampilan proses sains, kemudian kelas. Nah, di bagian kelas ini teman-teman kita perlu untuk memasukkan nilainya. Silahkan diklik angka 1 untuk post-test eksperimen, kita tambahkan, kemudian 2 post-test untuk kontrol ya, kelas kontrol. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu silakan klik data view. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman variabelnya. Sekarang kita akan menginput nilai post-test untuk kelas PBL dan nilai post-test untuk kelas konvensional atau model ceramah. Silakan input teman-teman, caranya seperti ini. Silakan di copy, disimpan di sini. Kemudian kode kelasnya juga kita copy. Ini kemudian untuk post-test kontrol. Oke, kemudian kode kelasnya. Oke, nah baik teman-teman. Jika sudah seperti ini, artinya data kita sudah siap kita olah untuk melakukan uji Mann-Whitney U-Test. Oke, caranya adalah silakan masuk ke tab Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, silakan pilih Legacy Dialog, kemudian Two Independent Samples.
Nah, jika muncul seperti ini teman-teman, hasil keterampilan atau variabel Y-nya kita masukkan ke atas variable list. Untuk variable class kita masukkan ke grouping variable. Kemudian diklik define groups. Nah, untuk grup 1 kita tulis 1 karena kelas eksperimen, kemudian 2 untuk kelas control. Silakan klik continue. Kemudian di test type silakan dicentang main with new-nya. Oke. Jika sudah seperti ini silakan klik OK. Nah, ini adalah output dari main with new test. Ada output ranks, ada output statistik. Oke, kita lihat catatan. Oke, jadi anggaplah ya teman-teman, ini untuk hasilnya saya salin ke sini, agak berbeda sedikit, nggak apa-apa. Ini saya anggaplah sudah saya copy ke sini, hasilnya ini akan kita buatkan interpretasi. Baik teman-teman, nah di sini sudah ada hipotesis H0 tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok, kemudian H1 ada perbedaan. Nah, kita merujuk kepada output ranks. Berdasarkan output ranks pada tabel di atas, berikut adalah interpretasinya. Jumlah sampel. Bagian ini teman-teman, pada kelompok post-test PBL terdiri dari 31 siswa, begitu juga untuk post-test kontrol terdiri dari 31 siswa, totalnya 62 orang. Nah, kemudian di min rank atau rata-rata peringkat, kelompok post-test PBL memiliki nilai rata-rata peringkat min rank sebesar 44,69 yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok post-test kontrol dengan min rank sebesar 1831. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa keterampilan proses sains pada kelompok PBL secara umum lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Jadi ini untuk kesimpulan di bagian min rank teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sum of ranks, jumlah total peringkat. Kelompok post-test PBL memiliki jumlah peringkat total sebesar 1385,5. Sedangkan kelompok post-test kontrol hanya 567,5. Ya, tidak sampai seperduanya ya teman-teman. Perbedaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa kelompok yang menggunakan metode PBL memiliki performa yang lebih baik. Oke? Interpretasi statistik yang keempat, berdasarkan perbedaan nilai min rank yang signifikan, ya bagian ini ya teman-teman, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran problem based learning memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa dibandingkan dengan metode yang digunakan di kontrol, yang mana metode ceramah atau konvensional. Untuk menjawab hipotesa pada penelitian ini, H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Nilai main with new ini sebesar 71.500. Nilai ini menunjukkan posisi peringkat kelompok post-test PBL dibandingkan kelompok post-test kontrol. Nilai Z ini 5.825 yang menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kelompok. Nah, yang terakhir adalah asymmetric two-tailed. Nilai asymmetric two-tailed adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 tidak ada perbedaan antara kelompok ditolak. Ya, jika H0 ditolak, berarti H1-nya diterima teman-teman. Oke, dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil belajar siswa pada kelompok post-test PBL dan post-test kontrol dalam keterampilan proses sains. Dan kesimpulan akhirnya teman-teman, hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, perbedaan signifikan ini diperkuat oleh nilai Z yang tinggi dan nilai P 0,00 yang sangat kecil. Nah, kemudian yang terakhir ini opsional ya teman-teman, bisa ditambahkan bisa juga tidak. Metode PBL dapat dianggap efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa secara signifikan dibandingkan dengan metode yang digunakan di kelompok kontrol. Teman-teman dapat merekomendasikan implementasi metode PBL untuk meningkatkan hasil belajar di konteks pendidikan yang terkait. So teman-teman, demikian untuk tutorial uji Mann-Whitney dan interpretasi di video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe.
Apabila masih ada kebingungan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa.